Selamat pagi, sahabat KMI, salam IBES. Ketemu lagi sama saya Eji di konten BBR KMI, konten yang sangat motivasi kita semua, konten yang penuh inspirasi, tentunya hanya di konten Leader Talk. Kali ini kita ada bintang tamu yang mungkin sahabat KMI juga sudah kenal, orangnya sangat ramah, terus bidangnya tuh wah untuk kemajuan perusahaan dan di bidang teknologi. Siapa lagi kalau bukan kita sambut Pak Amsudi. Selamat Pak. Sehat Pak ya? Oke, Pak Amsudi, di Leader Talk kali ini saya boleh Pak nanya-nanya terkait perjalanan Pak Amsudi, terus mungkin apa sih kedepannya untuk khususnya di bidang teknologi Pak, di bidang digital di perusahaan BBR KMI. Oke, kalau kita berbicara tentang karir Pak Amsudi nih Pak Amsudi, sebelum Pak Amsudi menjadi seorang departemen head di IT ya Pak ya, boleh cerita Pak dari pengalaman karir Bapak sehingga Bapak bisa capai di titik posisi sekarang? Sebelumnya saya kalau untuk di finance saja, saya sebelumnya juga di BFI selama 2 tahun ya. Itu juga support data buat lending lah, buat funding. Lalu kemudian pindah ke BPR Bertapakman Mandiri. Nah itu dulu juga perusahaan Pak Peter ya. Jadi saya di sana juga diajak untuk udah mulai head IT juga, cuman masih ngerjain semua juga tuh. Semua masih timnya cuman satu orang lah. Betul. Lalu kemudian diajak kemudian Pak Peter ada BPR baru kan, yang BPR sebelumnya kan ini BPR DPM Kredit Mandiri ya. Nah saya diajak ke sini, lalu gabung lalu ya tetap sama porsinya masih 2 orang gitu, sama saya lah gitu. Nah di mana saya tuh awalnya ya emang development memang awalnya. Saya pegang semua jadinya sendiri. Dan pegang semua. Iya gitu. Jadi ya suka dukanya banyak banget sih di situ. Jadi kita ngerjain sendiri, develop sendiri, ngetes sendiri. Udah kalau salah ya salah sendiri. Kadang itu kita sendiri ya Pak. Iya betul. Itu mohon maaf saya potong. Kalau pada saat di BPR KMI, BPR tadi Bertapakman Mandiri ya. Iya. Itu sudah menjadi seorang DPTA atau dari bawah? Sama aja dari itu juga, dari staff juga ya. Boleh ya buat support juga. Jadi semua ngerjain walaupun mungkin belum head sih sebenarnya, cuman head aja, belum head unit lah mungkin ya. Jadi ngerjain semua, jadi support juga, apa aja yang kita berhubungan IT semua disuruh kerjain gitu. Gitu. Berarti emang istilahnya Bapak yang mendesain, Bapak yang mencoba, dan kalau ada trial error Bapak juga yang ini ya merevisi istilahnya Pak ya. Iya. Betul. Memang dari departemen lain juga tetap ada masukan sih tetap ya. Nah, cuman ya kita tetap, maksud saya kita yang nge-develop sendiri, jadi yang ngebahas sendiri. Berarti memang secara karir dari awal memang sudah bergerak di bidang IT Pak? Ya, atau sebelumnya belum? Sebelumnya udah memang pegangnya udah IT aja, fokus di IT aja sih. Memang passionnya cinta aja dengan IT atau memang gimana Pak? Betul, kalau passion sih, bicara passion emang senengnya di situ, ngotak-atik komputer lah dulu ya kan, terus masuk ke programming, ngotak-atik coding, habis itu database. Nah di situ saya lebih fokus sih ke database sih sebenarnya. Lebih suka di database, main data, ngolah data, tapi di sisi database. Jadi Oke, teman-teman, jadi kalau kita ambil garis benang merahnya, Pak Amsudi ini memang bekerjanya sesuai dengan passionnya. Karena kenapa dari awal Pak Amsudi lahir, dari Pak Amsudi bekerja maksudnya, itu sudah bergerak di bidang IT. Jadi segala upaya dari mulai tadi saya bilang mendesain, terus mencoba ya Pak, sampai ada trial error pun Pak Amsudi yang mencari tahu sebenarnya adakah jalan keluar dari problem yang sudah Pak Amsudi desain ya Pak ya. Oke. Kalau menurut Pak Amsudi nih Pak, seberapa penting sih Pak digital transformation acceleration di saat ini Pak? Wah, kalau saat ini ya, digital transformation acceleration ya. Kalau saat ini penting banget karena saat ini udah orang semua kayaknya udah digital semua ya. Betul. Mobile semua kayaknya. Betul. Nah makanya juga apalagi kita finance ya, yang paling sangat penting sebenarnya keamanan. Kalau di kita tuh keamanan data apalagi. Nah itu yang saat ini sedang dicoba buat dikembangkan oleh BPR kami, khususnya kita lagi mengembangkan mobile banking nantinya. Mobile banking. Iya betul. Nah itu yang salah satu transformasi di BPR KMI.
Berarti akan ada terus transformasi mengikuti era zaman digital, sahabat KMI. Jadi Pak Hamsudi juga melihat perkembangan era digital yang saat ini ada ya Pak ya, untuk menunjang salah satu transformasi acceleration di BPR KMI. Yang tadi Pak Hamsudi bilang ada aplikasi mobile ya Pak ya, ya mobile banking yang nanti akan kita gunakan ke depannya. Terus Pak, kalau saya boleh tahu nih Pak, kira-kira suka dukanya Pak Hamsudi itu di dunia IT itu kayak mana ya Pak ya? Maksudnya apa sih kok saya di dunia IT gitu, ada kendala kah atau emang nggak pernah ada kendala, jadi saya cinta aja di IT gitu Pak? Iya, kalau dibilang kendala ya banyak ya, kayak tadi saya bilang di awal ya kita ya karena di IT itu jarang yang ngerti ya, jadi kita ya cari troubleshooting sendiri, problem solving sendiri gitu, jadinya ya emang ngerjain sendiri sih, tapi secara passion sih itu enak aja gitu, karena kayak hobi ya Pak ya, hobi. Cuma memang kadang kendalanya tuh di ini aja, loadnya aja, kebanyakan, overload aja gitu, itu sih. Karena mungkin waktu itu di handle-nya masih beberapa orang ya Pak, belum punya banyak tim ya. Kalau sekarang sih udah canggih ya Pak ya. Timnya Pak Hamsudi udah banyak ya Pak ya. Oke, selain mobile banking Pak, kira-kira ada apa lagi sih Pak di terusnya di transformation digital ini nantinya? Ya paling besar sih memang mobile banking ya, terus nanti ke depan juga kita mungkin secara ini kita mau integrasi data ya, lebih ke data, akses data sama kerjasama pihak ketiga itu udah kerjasamanya udah lewat API semua, jadi udah istilahnya membuka kerjasama terhadap pihak ketiga, jadi siapapun gitu. Jadi memang kita juga harus bekerja sama dengan pihak ketiga ya, untuk menciptakan salah satu inovasi-inovasi baru ya, Pak Hamsudi ya. Kalau bagaimana sih Pak cara agar tidak tertinggal dengan transformasi Pak, khususnya di perusahaan pembiayaan? Wah, kalau biar nggak ketinggal ya mau nggak mau harus ikutin ya. Betul. Harus setiap waktu berubah ya, ikut berubah ya. Karena perubahan yang nggak pernah ketinggalan sebenarnya. Gitu. Karena yang abadi itu perubahan. Iya, betul. Seperti itu sih. Oke, jadi kalau misalkan kalau sekarang nih kan kita ngikutin era digital mungkin nggak bisa habisnya gitu Pak ya. Iya, nggak ada habis-habisnya. Cuman dari Pak Hamsudi sendiri ketika ingin menciptakan satu hal terus tiba-tiba ada kendala, apa sih yang Pak Hamsudi lakukan untuk menghindari kendala tersebut Pak? Ya dicari solusinya pasti ya. Cuman terus sama ya kita juga searching di beberapa di web ya. Di web. Nyari-nyari forum kayak gitu-gitu. Oke. Oh berarti nih sahabat KMI, kalau tadi kita sudah mendengar Pak Hamsudi pun juga masih belajar ya Pak ya. Artinya masih mencari referensi-referensi baik itu dari media sosial ataupun dari Google yang saat ini sudah banyak orang gunakan. Artinya kita mau berhasil pun kita juga harus banyak belajar ya Pak Hamsudi ya. Jadi saat ini masih belajar. Pak, tuh teman-teman KMI, sahabat KMI, jadi jangan berhenti belajar. Ya jangan berhenti belajar untuk kita mau bisa ya Pak, mau terus berkembang khususnya di dunia digital saat ini ya Pak. Kalau untuk Pak Hamsudi sendiri, transformasi digital ini di pembiayaan maupun di perusahaan lainnya berbeda atau memang harus sama Pak? Salah transformasi ya digital ya, khususnya di finance ya pasti agak berbeda ya. Kalau kita kan lebih ke finance dan udah gitu mainannya data sih, kalau saya bilang data yang paling besar tuh data sih, sama ya sama pihak ketiga itu tadi gitu. Kan kadang gini Pak ya, kalau misalkan nih kan saya belum terlalu mahir tentang IT ya Pak ya. Terus kadang-kadang ada sistem error, ada kadang-kadang mungkin ya jaringan lagi tidak baik. Pasti kan mau nggak mau ya IT yang akan ditunjukkan. Wah ini gimana nih? Mungkin banyak komplain yang mungkin sampai saat itu pun Pak Hamsudi juga masih mendengar ya Pak ya. Nah itu gimana Pak cara menjelaskan atau cara mengedukasi teman-teman yang mungkin belum paham terkait IT? Oke, ya paling yang sering miskomunikasi itu antara user sama di IT-nya. Kadang bahasanya tuh nggak nyambung ya. Bilangnya apa, yang IT perbaikin apa? Karena salah persepsi gitu. Memang di situ memang sering miskomunikasi ya. Makanya mungkin ke depan mungkin bisa kita bikin kayak informasi umum gitu ke user, jadi agar user juga ngerti ya atau paham atau istilah-istilahnya
dari sisi IT kayak error tuh apa? Kalau error tuh banyak sekali. Iya. Makanya banyak gitu. Harus Gitu. dicari tahu nih errornya kenapa, terus Iya. dasarnya apa gitu Pak. Errornya sih nggak mesti cari tahu kalau user ya, cuma Oke. user lebih lebih ke intinya. Kayak contoh aplikasinya aplikasinya error. Padahal itu aplikasi belum tentu error, tapi koneksinya yang error. Oh, jaringannya. Koneksinya error, jaringan error. Sehingga aplikasi dia katakan error, salah error. Padahal kan sebenarnya butuh koneksi aja sih. Oke, Seperti itu. jadi sahabat KMI, IT pun tidak hanya mengakomodir semua tentang IT, tapi juga harus bisa menjelaskan ya Pak ya. Harus bisa mengedukasi atau harus bisa mengeksplain sahabat-sahabat KMI, khususnya karyawan BPR KMI untuk problemnya di mana, terus cari tahu jalan keluarnya sehingga menemukan satu jalan keluar yang baik gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang error, tadi kata Pak Sudi, errornya di mana? Jangan-jangan emang aplikasinya nggak error, ternyata masalah jaringan error. Nah, yang terjadinya miskomunikasi itu pasti ada, tapi Pak Sudi sudah paham dalam mengatasinya gitu teman-teman. Pak, kalau misalkan menurut Bapak nih Pak Sudi, kan Pak Sudi juga sudah bergabung di BPR KMI sudah cukup lama ya Pak ya. Iya. Kalau dari awal sampai saat ini berkembang nggak sih Pak kita di secara IT atau digital? Secara Sistemnya. digital jauh banget berkembang ya. Jauh banget berkembang. Beda banget. Saya dari tadinya cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang nambah terus. Oke. Khususnya di bagian development ya. Di bagian development. Development kita paling sangat berkembang karena sekarang udah sama Kak Indra ya, Iya. khusus development. Jadi tinggal ya itu udah kelihatan banyak Oke. banget. Betul. Dan kelihatan juga aplikasinya juga banyak. Kita banyak aplikasi gitu yang sudah kita kembangkan. Oke, jadi dari KPP atau dari people-nya aja sudah semakin banyak, kita jadi 2 orang mungkin sekarang banyak ya Pak ya. Jadi ya otomatis dari developernya juga banyak yang dikembangkan ya Pak. Iya, itu banyak. Kalau sosok visioner nih Pak yang Bapak kagumi di Indonesia itu siapa Pak? Siapa ya? Siapa? Ya dulu sih ya awal saya lihatnya Pak B.J. Habibie ya. Oh, B.J. Habibie. Kenapa tuh Pak B.J. Ya, Habibie? Dulu kan ya inovasi ya. Jadi Oh iya, pesawat cocok sih, kan, betul, ya betul, kan? betul. Zaman dulu kan nggak ada yang mau bikin pesawat. Betul. Padahal kalau kita baca di ininya Pak Habibie juga, dia ciptain pesawat kan buat Indonesia biar lebih maju, Betul. sama nggak bergantung sama negara lain. Negara lain, Gitu. betul. Seperti itu. Wah, cocok nih. Gitu. Udah IT, terus visionernya B.J. Habibie yang memang bergeraknya di bidang situ juga Pak ya. Iya. Banyak yang Pak Habibie ciptakan. Ya, B.J. Habibie kan mungkin dulu sempat ada pro dan kontra juga Pak ya. Waktu mau bikin pesawat kan, hingga akhirnya ya diterima juga di Indonesia gitu. Oke, kalau selama ini Bapak bekerja Pak, hingga sampai titik saat ini menjadi Departemen Head IT, motivasi terbesar Pak Hamsudi itu apa Pak? Motivasi yang paling besar ya pasti ya kalau saya sih keluarga Keluarga, Pak, keluarga ya pasti, karena ya tanpa keluarga ya saya mah juga nggak ada apa-apanya lah ya. Apa yang kita kejar sih gitu, Betul. cuman ini aja materi aja nggak gitu. Betul. Seperti itu. Support keluarga Pak ya. Ya support keluarga paling penting sih. Oke. Pak, ini kita ada 3 pertanyaan cepat nih Pak. Pak Hamsudi cukup pilih, Iya. jawab cepat, dan kenapa Pak Hamsudi memilih jawaban tersebut ya Pak ya? Iya. Bapak pilih kerja keras apa kerja cerdas? Kerja cerdas. Kenapa tuh Pak? Ya nggak mau capek lah. Nggak mau capek ya? Karena kalau kerja cepat sebelum dikerjain belum Iya, bener itu ya? bener tuh, benar. Iya benar. Oke, Bapak pilih Jeff Bezos atau Steve Jobs? Steve Jobs lah. Kenapa? Ya itu ya lebih pintar ya, banyak inovasinya. Banyak inovasi ya? Iya, banyak inovasi. Oh, Pak Hamsudi ini suka inovasi-inovasi Iya, baru Pak ya? saya senang kalau orang banyak inovasi, saya pasti senang gitu. Kalau saya lihat Pak Hamsudi ini ya tadi suka mengutak-atik, yang tadinya nggak tahu bisa jadi tahu ya Pak. Iya. Yang tadinya ini Cari tahu kan, betul. orang kan nyari tahu gitu. Iya betul. Karena banyak mau belajar sih Pak ya. Harus belajar terus. Betul. Ini kalau Nadiem Makarim apa William Tanuwijaya Pak? Nah, dia Makarim kayaknya. Kenapa? Ya sama, dia lebih ke inovasinya banyak, ininya cukup membantu masyarakat terus juga kan. Salah satunya Gojek ya Pak ya? Iya, Gojek Iya. itu. Gojek kelihatan itu banget. sekarang iya akhirnya orang-orang yang tadinya di ojek pangkalan, terus sekarang sudah tinggal aplikasi sudah enak ya Iya, Pak ya? udah buka lapangan kerja banyak banget itu udah. Betul. Oke, Pak Hamsudi, terakhir Pak, buat kita nih Pak, buat sahabat-sahabat KRI yang mungkin posisinya masih di bawah Pak Hamsudi, gimana sih Pak cara kita bisa kiat-kiat suksesnya Pak Hamsudi di BPR KRI, semoga kita bisa mengikuti jejaknya Pak Hamsudi Pak.
Ya kalau dari saya sih mungkin pesannya ya jangan pernah berhenti belajar aja. Oke. Belajar terus karena ya apapun ya kita belajar pasti ada ininya ya, ada manfaatnya lah, Ada gitu, manfaatnya. ada ilmunya gitu, seperti itu sih. Oke, jadi sahabat KMI jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah mau mencoba karena semua inovasi yang ada itu bermula dari kita rasa ingin tahu kita lebih besar. Iya. Ya Pak ya, ini rasa ingin tahu yang positif teman-teman, Betul. bukan yang negatif ya Pak ya. Betul. Oke. Thank you Pak Sudi atas waktunya Ya, Pak. sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah kata Saya juga mohon maaf kalau- jadi benar ini. Oke sahabat KMI, itu tadi pembicaraan kita, wawancara kita dengan Pak Arsudi di Content Leader Talk BPR KMI. Semoga bisa menginspirasi kita semua, semoga bisa memotivasi kita semua untuk bisa mengikuti jejaknya Pak Arsudi. Iya. Saya Ezi, sampai ketemu di Content Leader Talk lainnya. Salam IBES.